Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah teladan dari para tokoh sufi zaman dahulu. Seperti apakah kisahnya? Dan benarkah para tokoh sufi zaman dahulu mempunyai kedekatan khusus dengan Allah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Ahmad bin Mahdi menutupi aib seorang perempuan. Kisah Ahmad bin Mahdi menutupi aib perempuan yang hamil di luar nikah. Ahmad bin Mahdi al-Asbahani adalah seorang imam, teladan, ahli ibadah, hafiz, dan mutqin. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitabnya, Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asfiyah, bahwasanya Ahmad bin Mahdi adalah orang yang kaya raya. Dia adalah orang yang menyedekahkan uang senilai 300.000 dirham untuk ilmu. Selain kaya raya dan dermawan, selama 40 tahun tidak ada satupun orang yang mampu menyampaikan hadis dengan sikah di negeri Asbahan, kecuali Ahmad bin Mahdi. Sufi kaya raya yang dermawan dan terkenal kebaikannya ini, pada suatu hari pernah didatangi seorang wanita Baghdad. Kepada Ahmad bin Mahdi, si perempuan tersebut bercerita perihal asal-usul dan keluarganya. Ia kemudian bercerita tentang keadaan dan ujian yang sedang menimpanya. Perempuan itu pun berkata, "Aku memohon kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutupilah aibku." Mendengar ucapan si perempuan, Ahmad bin Mahdi pun bertanya, "Ujian apakah yang sedang menimpamu?" Si wanita kemudian berkata, "Saya benci diriku sendiri. Saat ini, saya sedang hamil. Saya tahu bahwa yang menghamiliku bukanlah Anda. Dan saya ceritakan kepada orang-orang bahwa Anda adalah suami saya. Tetapi saya mohon, Anda jangan marah atau menghina saya. Tutupilah aib saya ini, semoga Allah juga menutupi aibmu." Setelah bercerita tentang apa yang ia lakukan, si perempuan tadi pun pergi meninggalkan Ahmad bin Mahdi. Dan setelah sekian lama, tidak ada kabar tentang perempuan tersebut. Tiba-tiba datanglah kabar, jika perempuan yang pernah datang kepada Ahmad bin Mahdi itu telah melahirkan. Tak lama kemudian, datanglah kepala desa bersama para warganya, dengan maksud untuk menemui Ahmad bin Mahdi. Mereka pun memberikan selamat atas kelahiran anak tersebut. Untuk menutupi aib si perempuan yang hamil di luar nikah, Ahmad bin Mahdi pun menampakkan wajah ceria, atas ucapan yang diberikan kepadanya. Sikapnya pun layaknya seorang suami yang sedang dikaruniai buah hati. Pada hari berikutnya, Ahmad bin Mahdi mengeluarkan uang 2 dinar, dan memberikannya kepada kepala kampung, seraya berpesan, "Tolong berikan uang ini kepada wanita itu untuk biaya anaknya. Sebab, saya sudah lama bercerai dengannya." Akhirnya, tiap bulan Ahmad bin Mahdi memberikan uang sebesar 2 dinar kepada wanita itu, melalui perantara kepala kampung. Setiap kali memberikan uang, Ahmad bin Mahdi selalu berpesan kepada kepala kampung, "Uang ini untuk anakku, hingga nanti dia berumur 2 tahun. Tidak lama kemudian, anak itu meninggal dunia. Orang-orang pun datang bertakziah kepada Ahmad bin Mahdi. Dia pun menampakkan wajah ikhlas atas kejadian itu. Tiba-tiba pada suatu malam, si perempuan Baghdad itu kembali datang, untuk menemui Ahmad bin Mahdi. Pada saat itu, ia datang dengan membawa beberapa uang dinar yang pernah diberikan kepadanya melalui tangan kepala desa. Ternyata, si perempuan pun mengembalikan semua uang yang pernah diberikan oleh Ahmad bin Mahdi. Kepadanya si perempuan pun berkata, "Uang ini saya kembalikan lagi kepadamu. Semoga Allah menutupi aibmu, sebagaimana engkau telah menutupi aibku."
Mendengar perkataan si perempuan, Ahmad bin Mahdi pun langsung menimpalinya. Uang-uang ini sebagai bentuk tali kasihku dengan anak itu. Karena kamu telah merawatnya, maka uang itu menjadi milikmu. Pergunakanlah uang itu untuk keperluanmu. Kisah tadi memberikan sebuah pelajaran penting dalam kehidupan umat manusia, bahwasanya menutupi aib seseorang adalah perbuatan mulia. Rasulullah sendiri telah mengingatkan, bahwa siapapun yang menutupi aib seseorang, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ditegur Rasulullah karena tak memberi makanan. Suatu hari, seorang sufi bernama Syekh Muhammad Al-Hariri sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba, bersamaan dengan itu ada seorang pemuda masuk. Pemuda ini tampak begitu lusuh. Dia tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya pun juga tampak pucat. Diketahui, Syekh Muhammad Al-Hariri adalah salah satu murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tak hanya itu, Syekh Al-Hariri juga menjadi pengganti gurunya tersebut. Selain sebagai seorang ahli ilmu, Syekh Muhammad Al-Hariri juga seorang sufi nan alim. Beliau memiliki kebiasaan berpuasa di siang hari, tetapi tidak pernah terlihat berbuka. Ketika malam tiba, terkadang beliau juga melanjutkan untuk tetap puasa. Selain itu waktu malam dihabiskan untuk sholat, hingga punggungnya tidak menyentuh alas untuk beristirahat, apalagi tertidur lelap. Syekh Muhammad Al-Hariri dikenal sebagai orang yang semangat dalam mencari ilmu. Beliau pernah bermukim di berbagai kota untuk menuntut ilmu, termasuk bermukim di Mekah. Ternyata, pemuda yang ditemuinya tadi kemudian mengambil air wudhu, dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya terlihat menundukkan kepala, hingga memasuki waktu maghrib. Setelahnya, pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad Al-Hariri. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Dan pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Al-Hariri menghampiri pemuda tersebut, dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah engkau ikut denganku, untuk memenuhi panggilan Khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu. Yang aku inginkan adalah makanan darimu," jawab pemuda tersebut. "Jawabannya tak sesuai harapanku, ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Al-Hariri dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad Al-Hariri segera berlalu. Dan beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera bergegas pergi, untuk menghadiri acara yang diadakan oleh Khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad Al-Hariri kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui, seolah-olah ia sudah tertidur. Oleh karena itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, ternyata Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu, bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga diberitahu, bahwa yang mendampingi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi kanan, dan Nabi Musa alaihissalam di sisi kiri. Sementara, rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya, yang berjumlah 124.000. Syekh Muhammad Al-Hariri kemudian segera mendekati Rasulullah, dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun, Rasulullah justru memalingkan wajahnya. Hingga 3 kali, Syekh Muhammad Al-Hariri mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hal apakah yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Rasulullah menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Al-Hariri. "Sungguh, engkau telah berbuat kikir, ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Ternyata, saat itu sang sufi ini sedang ditegur Rasul lewat mimpi. Mendengar jawaban Rasulullah,
Syekh Muhammad Al-Hariri terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan, serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi bergetar dan menggigil. Ia lalu memalingkan pandangan ke arah pemuda tersebut. Tapi celakanya, ternyata ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar, dan dicarilah pemuda tadi. Dan ketika beliau melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut. "Wahai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar. Ini ada makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad Al-Hariri. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad Al-Hariri. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu? Dan mana mungkin bisa, dengan Nabi yang jumlah 124.000 itu dapat memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" kata pemuda tersebut. Setelah berkata demikian, si pemuda itu lalu pergi dan hilang. Sementara, Syekh Muhammad Al-Hariri tampak sendiri, dan sangat menyesali perbuatannya tersebut. Menjual hewan tunggangan sang ayah untuk membeli kitab. Syuja bin Aslam adalah salah seorang pakar ilmu matematika. Ia pernah mengatakan pada Abu Ja'far Ahmad bin Yusuf al-Baghdadi al-Misri, yang terekam dalam kitabnya Al-Mukafa'ah, bahwasanya, Syuja bin Aslam pernah bertanya kepada Sanad bin Ali, tentang hal apa yang menjadikannya kenal dengan Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan ia bisa menjadi teman dekatnya, sekaligus menjadi ilmuwan kepercayaannya. Sanad bin Ali lalu menceritakan, bahwa ayahnya adalah seorang yang bekerja dengan membuat hukum-hukum ilmu astronomi, bersama orang-orang yang menjadi pembantu Khalifah. Mereka sangat menyukai dan mencintai sang ayah Sanad bin Ali. Sebagai seorang anak dari ahli ilmu astronomi, Sanad bin Ali berusaha mengikuti jejak ayahnya, dengan membaca kitab-kitab tentang ilmu tersebut, seperti kitab Uklidis, sebuah kitab tentang dasar-dasar geometri dan perhitungan. Setelah membaca kitab tersebut, ia juga tertarik membaca kitab astronomi lainnya, yaitu Kitab Al-Mijasti, sebuah kitab kuno tentang geometri dan falak, yang ditulis oleh Batlimus. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Al-Ma'mun inilah, terdapat seorang laki-laki yang berada di pasar kertas, yang biasa menyiapkan kertas kitab tersebut, dan menulisnya. Diketahui, ia bernama Ma'ruf. Setelah menulisnya dengan lengkap, kitab tersebut dijual dengan harga 20 dinar. Suatu ketika, Sanad bin Ali meminta kepada ayahnya, agar ia dibelikan kitab tersebut. Namun, sang ayahnya hanya menjawab, "Wahai anakku, berilah aku waktu, sampai aku mempunyai sesuatu yang bisa aku ambil, mungkin gaji atau sisa uang. Lalu, aku akan membelikan kitab itu untukmu." Waktu pun terus berjalan, namun sang ayah tidak kunjung membelikan kitab yang diinginkan oleh putranya. Hingga pada suatu waktu, Sanad bin Ali ikut bersama ayahnya mengunjungi teman-temannya, untuk berdiskusi di rumah sang khalifah. Pada saat itu, mereka pergi dengan menunggangi hewan tunggangan yang dimilikinya. Diketahui, pada waktu itu Sanad masih berusia 17 tahun. Sesampainya di tempat tujuan, para pelayan yang melayani ayahnya bilang kepada Sanad bin Ali, bahwasanya dirinya disuruh untuk pulang terlebih dahulu, karena ayahnya agak lama di rumah sang raja. Akhirnya, Sanad bin Ali pun pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai hewan tunggangannya. Di tengah perjalanan, ia kemudian menjual hewan tersebut, termasuk pelana dan tali kekannya. Akhirnya, dijualah dengan harga 30 dinar. Setelah menjual hewan tunggangan ayahnya tersebut, Sanad bin Ali menemui Ma'ruf, untuk membeli kitab yang ia inginkan. Sesampainya di rumah, ia kemudian berkata kepada ibunya, "Aku telah melakukan sebuah dosa kepada kalian." Ia kemudian lanjut bercerita kepada ibunya, bahwa ia menjual kendaraan milik ayahnya. Dan ia juga bersumpah di hadapan ibunya, jika sang ayah marah, dan melarangnya untuk membaca kitab yang telah ia beli, maka ia akan pergi ke tempat yang jauh.
Sambil mengembalikan uang yang tersisa 10 dinar, Sanad bin Ali kemudian berkata kepada ibunya, "Aku akan mengunci pintu kamar ini. Dan aku rela diberi sepotong roti oleh kalian, sebagaimana yang diberikan kepada orang yang dipenjara, hingga aku khatam membaca buku ini." Mendengar ucapan anaknya, sang ibu berusaha membantunya, jika sang suami datang dan memarahi putranya tersebut. Ternyata, saudara Sanad bin Ali mendengar cerita tersebut, dan lantas ia bergegas pergi menyusul ayahnya. Ia kemudian membisikkan kepada sang ayah, tentang apa yang sedang terjadi di rumah. Mendengar apa yang diucapkan oleh putranya tersebut, ayah Sanad bin Ali menjadi pucat, dan bicaranya pun berubah tersendat-sendat. Melihat hal tersebut, seorang laki-laki yang ada di samping sang ayah sontak bertanya, "Kamu telah menyibukkan hatiku dan orang yang hadir di sini, dengan apa yang nampak darimu. Maka, dengan hakku atas dirimu, katakanlah kepada kami, apa yang sebenarnya telah terjadi." Mendengar ucapan tersebut, ayah Sanad bin Ali lalu bercerita tentang kelakuan putranya, yang telah menjual hewan tunggangannya untuk membeli kitab. Mendengar cerita tersebut, sang laki-laki sontak berkata, "Demi Allah, apa yang dilakukan oleh anakmu, sungguh membahagiakan kami. Maka dari itu, berharaplah kebaikan kepadanya." Sang laki-laki tersebut kemudian mendatangkan bigal dari kandangnya, yang lebih bagus dari yang dijual oleh Sanad bin Ali, serta lengkap dengan pelananya. Sang laki-laki tersebut kemudian berkata, "Kendarailah bigal ini, dan jangan marahi anakmu dengan sepatah kata apapun." Setelah 3 tahun di dalam kamar, dan merampungkan kitab Al-Mijasti, serta meringkas berbagai isinya, Sanad bin Ali akhirnya keluar dari kamarnya. Ia lalu bertanya-tanya, apakah saat ini para ahli geometri dan perhitungan ada jadwal berkumpul dalam sebuah majelis. Akhirnya, ada seseorang yang memberitahu, bahwa ada perkumpulan yang diadakan di rumah Abbas bin Said al-Jauhari, yang merupakan teman dekat Khalifah Al-Ma'mun. Sanad bin Ali kemudian memutuskan untuk bergegas pergi ke sana. Dan ketika sampai di tempat tujuan, ternyata yang hadir adalah orang-orang tua, dan dirinya adalah yang paling muda, karena ia masih berusia 20 tahun. Melihat kedatangan Sanad bin Ali yang masih bocah, Abbas bin Said al-Jauhari lalu bertanya, "Siapakah kamu ini, dan ilmu apa yang telah kamu kuasai?" Sanad lalu menjawab, "Seorang anak muda yang menyukai ilmu geometri dan astronomi." Lalu, Abbas kembali bertanya kembali, "Apa kitab yang telah kau baca?" "Saya telah membaca kitab Uqlidis dan Al-Mijasti," jawab Sanad. Abbas kembali bertanya dengan detail, "Apakah kamu membaca sekaligus menguasainya?" "Iya," jawab Sanad dengan singkat. Akan tetapi, Abbas masih merasa penasaran, dan kembali bertanya tentang sesuatu yang sulit dalam kitab Al-Mijasti. Yang penjelasan dari semua pertanyaan Abbas, ternyata jawabannya ada di kertas-kertas hasil ringkasan Sanad ketika membaca kitab tersebut. Karena Sanad bisa menjawab, Abbas pun terkaget, dan kembali bertanya, "Dari siapakah kamu mendapat jawaban ini semua?" Kemudian Sanad menjelaskan, "Jawaban semuanya ini aku simpulkan dari kemampuanku, dan aku tidak pernah mendengarnya dari orang lain. Jawaban ini dan yang lainnya, semuanya ada di kertas yang kubawa." Mendengar jawaban tersebut, Abbas lalu meminta kertas yang dibawa oleh Sanad. Melihat coretan-coretan dalam kertas tersebut, Abbas sontak marah. Karena, catatan itu mirip dengan apa yang ia tulis selama mempelajari kitab tersebut. Dan bahkan ia mengira bahwa Sanad telah mencuri kertas tersebut darinya. Untuk membuktikannya, ia kemudian menyuruh seseorang mengambilkan sebuah kotak, yang isinya adalah catatan-catatannya. Akan tetapi, ternyata kotak tersebut masih rapi dengan gemboknya. Ia lalu membukanya, dan mengeluarkan catatannya. Dan ternyata, segala catatannya masih utuh. Abbas juga membandingkan atas apa yang ditulis oleh Sanad dengan dirinya.
Setelah itu, Abbas lalu berbicara kepada Sanad. Ini adalah penjelasan yang aku kuasai dari kitab Al-Mijasti. Maka, ketika kamu mengemukakan jawaban senada kepadaku, aku mengira catatanku telah dicuri. Hingga aku mengetahui perbedaan lafadz antara keduanya, walaupun maknanya masih sama. Abbas lalu memerintahkan, supaya Sanad bin Ali diberikan jubah kebesaran dan ikat pinggang keemasan. Ia kemudian dibawa menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Dan sang Khalifah justru menyuruh Abbas, supaya menyertai Sanad, dan menggajinya. Sebuah perbuatan memanglah tergantung pada niatnya. Jika niat awalnya adalah baik, maka perbuatan tersebut akan berakhir dengan sebuah kebaikan. Walaupun di awal perbuatan tersebut, bisa dianggap tidak baik sama sekali. Mampu mencium bau hadis. Imam Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama yang mempunyai banyak karya dan keajaiban. Hasil buah penanya ini, hingga sekarang masih terus dikaji banyak orang. Tak salah, kalau Imam Ghazali termasuk dalam kategori ulama agung, yang namanya harum hingga generasi milenial saat ini. Diketahui, banyak keajaiban atau karomah yang dimiliki Imam Ghazali. Salah satu keajaiban Imam Ghazali adalah, bagaimana cara beliau mengetahui soal kadar kesohihan sebuah hadis. Beliau mampu mengetahuinya, yaitu cukup dengan cara mencium aromanya. Pada masa hidupnya, Imam Ghazali dalam menulis kitab tidaklah semulus yang dibayangkan. Bahkan ketika kitabnya sudah jadi, tidak jarang beliau mendapatkan hujatan dan cibiran. Tidak sedikit pula ulama yang menyebut hadis-hadis yang digunakannya adalah hadis doif atau lemah, bahkan hadis maudhu atau palsu. Dikisahkan, pada suatu hari diadakan sebuah forum yang mengadili Imam Ghazali terhadap karya-karyanya. Ada seorang ulama berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam Al-Ghazali, Anda sering menggunakan hadis doif dan maudhu dalam beberapa karya Anda. Kenapa Anda berbuat demikian? Dan ini sungguh telah menyalahi aturan." Mendengar pertanyaan itu, Imam Ghazali kemudian berkata, "Wahai para ulama yang mulia, ketika saya menyeleksi sebuah hadis, yang saya lakukan berbeda dengan Anda semua. Cara saya sangat berbeda. Saya menyeleksi sebuah hadis dengan cara mencium baunya. Jika hadis itu bau semerbak mewangi, maka hadis itu adalah hadis sahih. Dan jika hadis yang saya ambil itu baunya tidak mewangi, maka hadis tersebut adalah doif atau maudhu." Jawab Imam Al-Ghazali, "Doa yang membuat provokator buta." Dikisahkan, bahwa Abu Muslim Al-Hawlani ketika akan masuk rumah selalu mengucapkan salam. Dan ketika sampai di dalam rumah, yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir, dan istrinya pun juga mengucapkan takbir. Ini menjadi salah satu yang dibiasakan dalam kesehariannya oleh keluarga itu. Disebutkan pada suatu malam, Abu Muslim pulang ke rumah. Seperti biasanya, ia mengucapkan salam dan takbir. Namun, kali ini tidak ada jawaban dari sang istri. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Muslim penasaran, apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita. Dengan perasaan yang was-was, dicarilah keberadaan istrinya. Sesaat kemudian, Abu Muslim terkaget, karena mendapati istrinya sedang termenung. Ia kemudian bertanya kepada istrinya itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya kemudian menjawab dengan sedikit mengeluh. "Orang lain hidup enak. Sedangkan engkau masih seperti ini. Sekiranya engkau sudi menemui Muawiyah, agar memberi kita seorang pembantu dan uang belanja, untuk menutupi kebutuhan kita." Jawaban istrinya itu membuat Abu Muslim kaget, dan kemudian berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang merusak aku melalui keluargaku, maka butakanlah mereka." Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada orang yang datang kepada Abu Muslim untuk minta didoakan, karena tiba-tiba matanya mengalami buta. Kemudian, orang tersebut didoakan oleh Abu Muslim, dan akhirnya ia berhasil sembuh dari kebutaan.
Ternyata, orang tersebutlah yang telah memberikan bisikan kepada istri Abu Muslim, untuk meminta pembantu dan uang kepada Muawiyah. Kisah sepotong roti yang membuat raja menjadi ulama sufi. Kisah ini merupakan cerita pertaubatan dari seorang raja Balkh Persia, yakni Abu Ishaq Ibrahim bin Adom. Bermula dari keinginan berburu, Raja Balkh bersama kuda kesayangannya menuju hutan dengan sangat bergairah. Keadaan berjalan normal, hingga pada akhirnya ketenangan itu diusik oleh seekor gagak. Ibrahim sendiri sebenarnya hanya ingin istirahat sejenak, sembari melepas lelah dengan memakan roti. Sialnya, roti itu tak sempat ia makan, karena seekor gagak yang menyambarnya dengan membawa terbang roti itu. Ibrahim pun kaget, dan dirinya memutuskan untuk pergi mengikuti seekor gagak tersebut, dalam sebuah pengejaran. Gagak itu pun terbang dengan begitu cepat, sampai Ibrahim sendiri tidak bisa mengikutinya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, akhirnya Ibrahim itu mendapat jejak gagak tersebut. Akan tetapi, gagak itu tetap menolak untuk diikutinya, dengan melaju terbang lebih kencang lagi untuk kabur entah kemana. Pada saat bersamaan, Ibrahim menjumpai seseorang yang tengah berbaring di tanah dalam keadaan terikat, dan segera dirinya turun dari kudanya, dan melepaskannya. Lalu, Ibrahim pun bertanya, "Apakah yang telah terjadi dengan Anda?" Tanya Ibrahim. "Saya korban perampokan," jawab orang itu yang ternyata adalah seorang saudagar. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya dirampok, dan perampok itu hendak membunuhnya dengan cara diikat. Kemudian, dirinya mengaku bahwa sudah 7 hari ia melintang tak berdaya di tempat ini. "Bagaimana Anda bisa bertahan hidup sampai hari ini?" tanya Ibrahim. Saudagar itu pun menceritakan bahwa selama masa-masa sulit itu, seekor gagaklah yang rutin membantunya. Sembari hinggap di dadanya, hewan itu senantiasa menyodorkan makanan dan minuman, termasuk sebuah roti kepada dirinya. Begitulah cara ia bisa bertahan hidup. Mendengar kejadian itu, Ibrahim pun sadar tentang hakikat rezeki. Setelah kejadian itu, ia akhirnya mundur dari jabatan sebagai raja, dan memerdekakan semua budak miliknya, bahkan mewakafkan semua harta kekayaannya. Kemudian dirinya memilih hidup sederhana, serta menekuni ilmu tasawuf dengan menempuh perjalanan ke Makkah tanpa bekal apapun. Ia hanya bermodalkan tawakal yang sangat tinggi. Hingga pada akhirnya, dirinya pun populer sebagai tokoh sufi yang dikagumi oleh dunia. Dan sebagian riwayat mengatakan, bahwa dirinya pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah kesetiaan seekor anjing. Kisah kesetiaan seekor anjing, bahkan diabadikan oleh ulama Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya. Oleh sebagian ulama dihukumi najis, bukan berarti anjing tidak memiliki kegunaan sama sekali. Dikisahkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam salah satu kitabnya, bahwasanya, suatu hari ada seorang penduduk Basroh yang pergi ke sebuah gurun, untuk menunggu kedatangan rombongan untanya. Saat pergi ke gurun tersebut, anjing yang dipeliharanya mengikutinya. Namun, karena tidak suka anjing peliharaannya itu mengikutinya, lantas dia memukulnya dan mengusirnya. Dengan maksud, supaya sang anjing tidak mengikutinya. Walaupun dipukul dan diusir supaya tidak mengikuti, anjing tersebut tetap bersikeras mengikuti majikannya, dan tidak mau kembali pulang. Sang majikan pun merasa jengkel dengan tingkah laku anjingnya tersebut. Akhirnya, ia pun melempari anjingnya tersebut dengan batu, sampai anjing tersebut berdarah. Walaupun dilempari batu sampai berdarah, anjing tersebut tetap tidak mau pergi, dan masih terus mengikutinya. Akhirnya, ketika sampai di tempat tujuan, orang tersebut tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang, yang dulunya mempunyai masalah dengan dirinya. Mereka mempunyai dendam dengan dirinya. Walaupun dalam perjalanannya, ia ditemani oleh tetangga dan saudaranya. Namun, ketika diserang mereka berdua melarikan diri, dan meninggalkannya sendirian. Karena diserang dan dikeroyok oleh banyak orang, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Tubuhnya pun penuh dengan luka, akibat serangan yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mempunyai dendam dengan orang Basroh tersebut. Setelah diserang dan penuh dengan luka, orang tersebut lalu dilempar ke dalam sebuah sumur, dan ditimbun dengan tanah. Anjing peliharaannya yang mengikutinya pun melihat hal tersebut. Si anjing pun terus menggonggongi sekelompok orang yang menyiksa majikannya itu. Melihat anjing yang terus menggonggong, mereka melempari anjing tersebut terus-menerus supaya pergi. Setelah sang anjing berhenti menggonggong, dan yakin bahwa orang yang dianiaya sudah meninggal, mereka pun memutuskan diri untuk pergi meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya. Anjing yang melihat mereka telah pergi, langsung lari menuju ke sumur yang digunakan untuk memendam majikannya. Sesampainya di sumur, si anjing terus menggalinya dengan menggunakan kakinya, hingga kepala majikannya terlihat. Wajah majikannya pun akhirnya terlihat, namun dalam keadaan terengah-engah, dan hampir meninggal karena kehabisan nafas. Tidak lama kemudian, ada sejumlah orang yang melintas di sekitaran sumur tersebut. Mereka yang melihat ada seekor anjing yang sedang menggaruk-garuk tanah akhirnya pun curiga, dan mengira bahwa seekor anjing itu sedang menggali dan merusak sebuah makam. Mereka kemudian bergegas mendekat. Alangkah terkagetnya mereka, ketika mendapati seorang pria yang tertimbun tanah dalam kondisi hampir meninggal. Akhirnya, mereka dengan cepat menolongnya, mengeluarkannya, lalu membawanya pulang ke rumahnya. Selepas kejadian tersebut, sumur atau daerah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Sumur Anjing. Sebutan tersebut merupakan penghargaan atas kisah seekor anjing tersebut yang menyelamatkan manusia. Sebagaimana manusia, anjing adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap yang diciptakan oleh Allah pasti mempunyai kegunaan dan hikmah, terlepas dari sisi negatif dan positif yang ada di setiap makhluk ciptaannya. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i, anjing telah dihukumi sebagai najis mughalladho. Namun, anjing mempunyai sifat-sifat positif, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifatus Saja. Yang mana, salah satu sifat positif dari anjing adalah kesetiaannya. Walaupun dipukul dan diusir, dia tidak akan marah dan dendam kepada majikannya. Di mana hal ini adalah bentuk dari sikap kesetiakawanan, di saat senang maupun susah. Sebagaimana kisah kesetiaan anjing tersebut. Walaupun si anjing tersebut diusir dan dipukul dengan batu, sampai berdarah supaya pergi. Namun, ia tetap mengawasi majikannya, bahkan menolong majikannya ketika mendapat kesusahan. Sekalipun sebagian ulama menghukumi najis, tapi tetap ada hikmah yang bisa kita ambil. Kedermawanan Abdul bin Mubarak. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah kisah mengenai kedermawanan Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika, Abdullah bin Mubarak bertekad untuk menunaikan ibadah haji, dan telah menyiapkan biaya yang cukup. Kemudian ketika ia sampai di satu daerah, ia melihat seekor burung mati tergeletak di jalan. Ia kemudian menyuruh sahabat-sahabat yang menemaninya, untuk membuangnya ke tempat sampah yang tak jauh berada di depannya. Para sahabatnya pun bergegas menuruti perintahnya, dan mendahului Abdullah bin Mubarak, lalu membuang bangkai burung tersebut ke tempat sampah. Saat Abdullah bin Mubarak sampai di tempat sampah, di mana bangkai burung tersebut dibuang, ia melihat seorang perempuan keluar dari sebuah rumah dekat tempat sampah. Tak disangka, ternyata perempuan tersebut mengambil bangkai burung di tempat sampah tersebut, dan kemudian burung tersebut dibawa kembali ke rumahnya. Abdullah bin Mubarak terdiam dan bertanya dalam hati, ihwal adanya orang yang mengambil seekor bangkai burung, yang telah dibuang oleh sahabatnya. "Menjauhlah dariku," pinta perempuan itu. Kemudian Abdullah bin Mubarak terus bertanya kepadanya, hingga perempuan itu menjawab, "Sesungguhnya, aku punya anak-anak lelaki yang kelaparan, dan menangis sejak 3 hari lalu. Dalam kondisi seperti ini, aku pikir bahwa bangkai ini halal." Abdullah lalu berkata, "Aku kemudian melepaskan ikat pinggangku, dan kupenuhi dengan uang, yang sedianya akan aku gunakan untuk biaya haji.
Aku berkata kepada perempuan yang lapar itu, "Ini sebagai ganti hajiku." Dan kemudian aku pergi berlalu. Saat orang-orang menunaikan haji kembali, mereka mengucapkan selamat kepadaku. Aku berkata, "Aku tidak meninggalkan negaraku. Ada berita apakah gerangan?" Saat aku kembali ke rumah, aku tertidur dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurku, dan bersabda kepadaku, "Ketika engkau menyerahkan dinarmu, dan melepaskan kesulitan perempuan dan anak-anak yatimnya, maka Allah Ta'ala kemudian mengutus malaikat yang menunaikan haji setiap tahun dalam rupamu sampai hari kiamat, dan menjadikan pahala haji itu untukmu." Semoga kisah ini memberikan teladan bagi kita semua, untuk senantiasa rajin berderma dan bersedekah. Doa yang menyelamatkan perahu tenggelam. Ini kisah tentang Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang sampai sekarang banyak diteladani. Disebutkan, Ibrahim bin Adham sedang melakukan perjalanan menaiki kapal. Di tengah lautan, kapal yang banyak muatan itu diterjang badai dan ombak yang tinggi, sehingga kapal tersebut oleng ke sana kemari, dan hampir tenggelam. Penumpang yang ada dalam kapal tersebut panik, dan hanya bisa memohon agar badai segera berakhir. Namun, ada seseorang yang masih terlihat tenang. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Tidak ada terbersit ketakutan pada sufi yang satu ini. Tentu, kejadian tersebut membuat penumpang lainnya keheranan. Ibrahim justru melakukan ibadah dengan khusyuk. Hingga salah seorang penumpang kemudian memberanikan diri berkata, "Wahai orang asing, apakah engkau tidak melihat dan mengetahui, bahwa kami semua sedang ketakutan karena kapal akan tenggelam? Apa yang kamu lakukan denganmu, yang tampak tetap tenang sambil berbaring dengan mulut komat kamit, tanpa mempedulikan kami?" Pertanyaan tersebut membuat Ibrahim bangkit dari duduknya. Ia kemudian berkata, "Tidak akan merasa bahagia, orang yang tidak mempersiapkan dirinya, sebagaimana hari ini." Ibrahim kemudian berdoa. Di tengah kehusyukannya, tiba-tiba terdengar suara lantang dari dalam laut. "Mengapa kalian takut sekali, sedangkan Ibrahim ada di tengah-tengah kalian? Wahai angin yang bertiup di lautan, yang bergelombang, tenanglah karena izin Allah." Hal yang terjadi setelahnya sungguh aneh. Setelah suara tersebut hilang, badai pun berhenti, dan laut pun kembali menjadi tenang. Melihat hal tersebut, para penumpang kemudian terkagum dengan sosok Ibrahim bin Adham. Penggembala unta dan pencari guru sufi. Di dalam cerita sufi dikisahkan, tentang adanya seorang yang berminat kepada ilmu tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya guru sufi yang agung. Oleh karena itu, dia memutuskan pergi ke sana, dengan menyewa seekor unta dari seorang penggembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia ke rumah sang guru. Ternyata, orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si penggembala unta. Sampai-sampai, si penyewa unta itu terheran-heran, dan berkata, "Saya datang untuk berguru kepada Anda, tetapi sikap Anda kepada penggembala unta layaknya kepada seorang guru saja," kata si penyewa unta itu tanpa menutupi kekesalannya. Sang calon guru tadi kemudian menjelaskan, bahwa si penggembala unta itu adalah gurunya sendiri. Mendengar pernyataan dari sang calon guru, dia pun terkaget, dan merasa tak percaya. Ternyata, seorang penggembala unta yang disewanya itu adalah guru dari seorang guru sufi hebat. Dalam sebuah pepatah dikatakan, bahwa semakin berisi, padi makin merunduk. Itulah tadi kisah yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ikhlas dagingnya dicuri burung. Dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tobaqot al-Asfiyah, terdapat sebuah kisah menarik tentang sikap ikhlas. Abu Nuaim al-Asfahani mengisahkan sosok Shibil al-Madar, sebagai seorang sufi yang mempunyai sikap lemah lembut.
Beliau juga termasuk di antara orang-orang yang ikhlas, dan selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkisah, suatu ketika Shibil Al-Madari sangat ingin makan daging. Dan dia pun membeli daging untuk dibawa pulang. Tetapi, ketika membawa daging tersebut tiba-tiba ada burung elang yang terbang rendah, dan tiba-tiba menyambar daging yang dibawanya. Melihat daging yang dibelinya terbang di cengkeraman seekor burung, Shibil Al-Madari pun mengikhlaskannya. Dia langsung niat puasa sunnah pada hari itu, dan memutuskan pergi ke masjid untuk beribadah. Setelah berhasil mengambil daging, si burung tadi pun terbang. Namun ketika terbang, ada burung elang lain yang juga mengincar daging yang ia sambar dari Shibil Al-Madari. Saling rebut antara dua burung Raja Wali pun terjadi, hingga akhirnya membuat daging itu terjatuh. Ternyata, atas kuasa Allah Ta'ala, daging tersebut jatuh tepat di pangkuan istri Shibil Al-Madari. Menyadari hal tersebut, sang istri yang mendapatkan daging tersebut langsung memasaknya. Ketika Shibil Al-Madari pulang ke rumah untuk berbuka puasa, istrinya menghidangkan makanan berupa daging kepada suaminya tersebut. Melihat hidangan daging tersebut, Shibil Al-Madari bertanya kepada sang istri, "Dari mana kamu mendapatkan daging ini?" Sang istri kemudian bercerita, bahwasanya ada dua burung yang sedang terbang di atas rumahnya, dan saling berebut daging. Daging tersebut akhirnya jatuh, dan jatuh tepat di atas pangkuannya. Sehingga, kemudian dimasaklah daging itu, dan menjadi hidangan tersebut. Mendengar cerita sang istri, Shibil Al-Madari langsung menangis, dan berkata, "Segala puji bagi Allah, yang tidak pernah melupakan Shibil, meskipun Shibil sering melupakannya." Sungguh memang benar, bahwasanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Karena, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rizki bagi setiap hamba-hambanya. Namun, manusia tetap diperintah untuk menjemput, atau berusaha untuk mendapatkannya. Tentu saja dalam menjemput rezeki, banyak rintangan yang harus dilalui. Sehingga jika memang sudah rezekinya, sesulit apapun akan tetap menjadi miliknya. Sebagaimana daging yang diambil oleh Shibil Al-Madari, yang kemudian direbut oleh burung, dan akhirnya kembali lagi kepadanya. Akan tetapi, jika belum menjadi rezekinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itulah, tugas manusia adalah selalu berusaha, dan senantiasa berdoa kepada Tuhannya. Akibat suka menipu orang. Terdapat seorang pengembala bertubuh kekar, sedang asyik memperhatikan kambing-kambingnya di bawah hijaunya pepohonan hutan. Saking lebat dan rindangnya hutan tersebut, membuat siapa saja berpikir dua kali bila memasukinya sendirian. Entah apa yang ada di benak pengembala, dengan spontan ia berteriak amat keras. "Ada serigala! Tolong! Tolong!" Para pengembala lain dan warga yang tidak jauh dari tempat itu terperanjat kaget mendengar teriakan. Mereka lantas berlarian menuju ke sumber suara. Para warga dan pengembala lain hanya melihat seorang pengembala, dan beberapa kambing yang sedang makan rumput. "Ada apakah gerangan, sehingga engkau berteriak keras sambil menyebut serigala beberapa kali?" tanya para warga. Si pengembala bertubuh kekar malah tertawa terkekeh-kekeh, hingga seekor kambing yang sedang makan rumput pun berhenti, lalu menoleh kepada majikannya ini. "Saya hanya iseng saja, dan hanya ingin teriak-teriak sekeras-kerasnya," jawab si pengembala. Mendengar jawaban tersebut, para warga dan beberapa pengembala lain terlihat jengkel, sambil berbondong-bondong kembali ke tempat mereka semula, untuk melanjutkan aktivitas. Si pengembala tadi pun tertawa puas cekikikan, melihat para warga dan pengembala lain kembali berbalik arah. Keesokan harinya si pengembala bertubuh kekar ini merencanakan hal serupa. Ia membuat rencana tipuan kepada warga dan pengembala lain. Sesampainya di tengah hutan yang tidak jauh dari kejadian sebelumnya, si pengembala berteriak kencang dan keras. "Ada serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong!"
Tak lama kemudian, beberapa warga dan pengembala lain berlarian ke sumber suara, berniat ingin menolong orang yang berteriak minta tolong. Sesampainya di lokasi, si pengembala bertubuh kekar tadi tertawa sangat keras sambil bicara. "Ada serigala besar dalam mimpiku semalam," ucap si penggembala sambil tertawa terkekeh-kekeh. Para warga dan pengembala lain pun kecewa, karena telah dibohongi 2 kali oleh si pengembala. Kendati pun melihat warga dan pengembala lain terlihat murka dan kesal, si pengembala bertubuh kekar ini melampiaskan kebahagiaannya, lantaran telah berhasil menipu sebanyak 2 kali. Lihatlah dia, semakin keras saja tertawanya. Saya khawatir jika di kemudian hari dia minta tolong lagi, pasti tidak digubris oleh para warga dan pengembala lain. Bisik salah satu warga kepada temannya. Seminggu kemudian, tepatnya saat matahari mulai terbit, si pengembala bertubuh kekar menuju ke kandang kambingnya. Ia lalu memasangkan tali pada leher kambing, serta menyiapkan keperluan yang nantinya akan digunakan mengembalakan kambing-kambingnya, sembari mencari kayu bakar di tengah hutan. Belasan kambing ia giring menuju tengah hutan. Si pengembala bertubuh besar ini merencanakan untuk menipu lagi, dengan berteriak sekeras-kerasnya. Ia seolah-olah akan meminta tolong karena melihat serigala, untuk yang ketiga kali. Sesampainya di tengah hutan, si pengembala mengaitkan tali-tali gembalaannya di beberapa pohon besar. Merasa ingin sekali kencing, menujulah ia ke sungai kecil yang tak jauh dari tempat mengembalanya. Ketika balik dari sungai kecil, si pengembala kaget bukan kepalang, tatkala melihat serigala besar sedang memangsa salah satu kambingnya. Sambil mengendap-endap, si pengembala berjalan lebih dekat menuju ke arah kambing yang lain. Sejurus dengan itu, serigala juga mulai mendekat ke arah kambing yang lain. Ia pun tersadar, bahwa ancaman serigala bukan saja kepada kambing-kambing peliharaannya, melainkan kepada dirinya sendiri. Melihat serigala bertubuh besar dan berperawakan tinggi meliriknya, sontak si pengembala berteriak keras dan kencang. "Ada serigala! Tolong!" Suara keras dari pengembala terdengar keras dan menggaung di dalam hutan. Seorang warga bertanya kepada temannya, "Apakah kalian mendengar suara orang minta tolong?" Tanya si warga. "Aku juga mendengarnya," jawab temannya. Beberapa pengembala saling pandang, ketika mendengar suara teriakan minta tolong tersebut. Baik warga maupun pengembala yang mendengar teriakan minta tolong, mereka berpapasan di persimpangan jalan setapak kecil menuju ke dalam hutan. "Bukankah itu suara pemuda bertubuh kekar, yang seminggu lalu ngibulin telah menipu kita?" Tanya seorang pengembala saat berpapasan dengan para warga. "Iya, benar," jawab mereka. Serentak beberapa orang menjawab bersama, "Sudah 2 kali dia membohongi kita. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk mempercayai teriakannya saat minta tolong tadi. Mari kita balik beraktivitas lagi," ucap salah seorang warga. Mengembalikan barang remeh. Kisah ini adalah satu bagian dari kisah yang dituturkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi dalam salah satu risalahnya. Sungguh kisah yang sangat luar biasa, ketika seseorang rela berjalan menempuh jarak pulang pergi sekitar 700 km, demi mengembalikan 2 ekor semut. Dalam teori fikih, bagi kita yang telanjur mengerti, mungkin akan memanfaatkan pendapat yang memperbolehkan dan meringankan. Tidak masalah bagi kita, ketika membawa 2 ekor semut keluar dari habitat mereka. Namun itu sulit dijelaskan dan sulit dimengerti, kecuali memang kita mampu memahami dengan baik, apa maksud kaul Hasanatul Abror, Sayyatul Muqarrabin. Adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Mengutip sedikit manakib beliau dari kitab Tobaqotus Sufiyah, buah tangan Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Nama beliau adalah Syekh Taifur. Beliau baru mendapat julukan Abu Yazid, setelah memiliki putra bernama Yazid. Beliau memiliki 2 saudara. Keluarga beliau adalah keluarga yang saleh, zuhud, dan ahli ibadah.
Beliau lahir dan tinggal di kota Bistam, yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Semnan, negara Iran. Bila disebut nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, maka akan merujuk kepada Syekh Taifur ini. Meski ada seorang lain yang bernama mirip, yakni Syekh Abu Yazid Al-Bustami Al-Ashghar. Abu Yazid wafat tahun 261 Hijriah, atau bertepatan sekitar tahun 875 Masehi. Dalam Risalah Al-Qushairi dikisahkan, suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami pergi ke kota Hamedan, sebuah kota yang terletak di barat laut Iran. Diketahui, Syekh Abu Yazid Al-Bustami sendiri menetap di kota Bistam. Jika kita mengukur menggunakan peta satelit saat ini, jaraknya sekitar 700 km. Jarak itu hampir sama jauhnya, seperti saat kita menempuh Jakarta ke Surabaya. Hari ini kita tidak akan merasa penat menempuh jarak sejauh itu, karena sudah ada pesawat dan jalan tol. Tapi bayangkan saja, jika kita harus menempuhnya menunggangi kuda, keledai, unta, atau bahkan berjalan kaki. Membayangkan terjebak macet di kota metropolitan saja sudah melelahkan. Di kota nan jauh tersebut, Syekh Abu Yazid Al-Bustami membeli keperluan. Termasuk yang beliau beli adalah buah kesumba. Buah ini berasal dari daerah Mediterania. Bentuknya seperti rambutan, dan biasa digunakan sebagai tanaman obat. Setelah selesai dengan keperluan beliau di kota tersebut, beliau lantas pulang kembali ke tanah kelahiran beliau. Abu Yazid memang dikenal sebagai tokoh sufi yang selalu menetap di kota asal beliau. Namun alangkah terkagetnya beliau saat itu, tatkala memeriksa kembali barang yang beliau beli. Ternyata, tak disengaja terdapat 2 ekor semut yang ikut terbawa. Tentu saja, meskipun semut, tapi semut juga makhluk hidup yang punya keluarga. Dia punya koloni sendiri, punya sarang sendiri, dan punya habitat sendiri. Maka dari itu, beliau merasa bersalah, karena telah membawa kedua makhluk kecil itu keluar dari tempat asal mereka. Mungkin seperti yang dirasakan seekor anak ayam yang dipisahkan dari induknya. Berdasarkan naluri alam, anak ayam itu akan berteriak-teriak, dan akan berusaha mencari keberadaan induknya. Akhirnya, beliau memutuskan segera berkemas, untuk kembali lagi ke kota Hamedan. Jarak ratusan kilometer beliau tempuh, demi mengembalikan 2 ekor semut kembali ke rumah mereka. Subhanallah. Terdapat juga riwayat serupa yang ada dalam Risalah Qushairiyah. Terdapat kisah tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah ulama sufi besar pada zamannya. Singkat cerita, suatu ketika beliau berada di tanah suci Syam. Saat itu, beliau mendengar percakapan 2 malaikat yang sedang menggunjing beliau. Kedua makhluk mulia tersebut mengatakan, bahwa Syekh Ibrahim bin Adham pernah membeli kurma di Bashrah, Irak. Dan tanpa sengaja, ada biji kurma yang tidak dibeli, tapi ikut menggelinding ke dalam keranjang bawaan Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham pula tidak lantas mengembalikan biji kurma tersebut. Entah karena mungkin tidak tahu, atau mengapa, hanya Allah yang tahu. Walaupun secara teori fikih, hal tersebut tidak berdosa, karena termasuk dalam kategori barang remeh. Namun menurut penuturan kedua malaikat tersebut, hal tersebut menyebabkan derajat beliau dikurangi. Mengetahui hal itu, Syekh Ibrahim bin Adham menyempatkan diri kembali ke kota Bashrah yang jaraknya sungguh jauh. Beliau lalu melacak kembali sosok lelaki pedagang buah yang dahulu ia membelinya. Upaya pengembaliannya tak sampai di situ. Ternyata, pedagang kurma tersebut sudah meninggal, dan kini terdapat salah seorang anaknya yang menggantikannya. Akhirnya, Ibrahim bin Adham pun meminta kerelaan dari sang anak pedagang kurma. Sang anak pun merelakan, akan tetapi ia memberitahu, bahwa ahli waris bukan dirinya saja. Walaupun ia mengikhlaskan, ia tidak berani memastikan saudara-saudaranya. Ia mengatakan, jika saudaranya berada di tempat yang berbeda-beda, dan berjarak saling berjauhan. Karena tekad ingin mendapatkan keikhlasan sebutir kurma, Ibrahim lalu mendatangi para ahli waris pedagang kurma satu persatu. Setelah perjuangan yang melelahkan tersebut, akhirnya ia bisa kembali dengan lega ke negeri Syam.
Sesampainya beliau tiba di Syam, Ibrahim bin Adham mendengar lagi dua malaikat yang dulu menggunjingnya. Kini Syekh Ibrahim bin Adham kembali muncul. Ucap kedua malaikat. Tak hanya itu, kedua malaikat tersebut juga mengatakan bahwa derajat beliau sudah dikembalikan. Bahkan derajat beliau telah ditambah hingga lebih tinggi dari sebelumnya. Rahasia dari peristiwa tersebut adalah, selain dalam rangka mengembalikan hak kepada empunya, juga termasuk bisa mengangkat derajat seseorang. Maka, hal itu perlu dilakukan, yakni hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Yakni hal baik bagi pandangan orang biasa, namun menjadi buruk, atau bahkan termasuk maksiat bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Diketahui, jarak antara Syam ke Bashrah berjarak sekitar 1.500 km. Artinya, beliau rela menempuh jarak 3.000 km pulang pergi. Sungguh hebat tekad dan teladan yang diberikan oleh generasi salafus sholih. Sungguh, hal tersebut mengingatkan saya pada kisah-kisah lain yang tidak kalah hebatnya. Kita mungkin akan takjub mendengarnya. Hampir sama dalam tarikh Baghdadi, Syekh Abdullah bin Mubarak juga termasuk ulama senior. Beliau pernah meminjam pena dari seseorang di Syam, sekarang masuk wilayah Damaskus Suriah. Akan tetapi, beliau tak sengaja membawa pulang pena tersebut. Beliau lantas kembali ke Damaskus, untuk mengembalikan sebuah pena itu. Diketahui, rumah beliau waktu itu ada di Merv. Dan kita akan menyebut tempat itu sekarang sebagai negara Turkmenistan. Jika melihat peta pada zaman sekarang, letak Turkmenistan ke Damaskus jaraknya sekitar 3.000 km. Artinya, beliau menempuh jarak 6.000 km pulang pergi, demi mengembalikan sebuah pena. Padahal, jarak Sabang sampai Merauke saja cuma sekitar 5.000 km. Subhanallah. Anak kecil yang lebih keramat dari Abu Yazid. Dalam khazanah kepercayaan orang Islam, terdapat sebuah keyakinan akan tawasul. Tawasul adalah cara alternatif untuk berdoa, dengan cara menyertakan nama orang soleh di dalamnya. Hal tersebut dilakukan, dengan harapan doa tersebut mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek tawasul dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali dilakukan, dan hal itu memang legal secara syariat. Karena pada dasarnya, tawasul adalah wasilah atau perantara. Sedangkan, doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, terkadang praktek tawasul ini juga ditentukan oleh keyakinan orang yang berdoa. Terkait pembahasan ini, ada kisah unik yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar di zamannya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitabnya Irsyad Al-Mukfilin. Suatu ketika, Abu Yazid Al-Bustami berhenti di sebuah sumur yang tampak sudah lama tak dipakai. Sumur itu hanya berupa lubang sumur, tanpa ada tali ataupun timba yang digunakan untuk mengayuh air di dalamnya. Saat itu, ia begitu sangat haus. Dilihatnya sekeliling sumur tersebut, namun tak satupun ia melihat sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Sedangkan, air yang ada di dasar sumur begitu dalam. Tak lama kemudian, datanglah gerombolan anak-anak perempuan yang sedang bergerombol. Mereka sepertinya juga sedang haus, usai bermain bersama. Abu Yazid Al-Bustami hanya mengamati dari kejauhan. Percuma nak, airnya sangat dalam. Gumamnya dalam hati. Akan tetapi, setelah mereka diam sebentar di depan sumur, tiba-tiba air yang ada di dalam sumur tersebut naik dan meluber di permukaan sumur. Anak-anak pun dengan mudah meminum air sumur, tanpa perlu bersusah payah mengambil timba. Abu Yazid Bustami hanya melihat kejadian itu dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa, anak-anak yang begitu polos bisa menaikkan air sumur dalam sekejap mata? Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai sufi dan wali besar kala itu pun masih kebingungan. Ia pun beranjak mendekati anak-anak tersebut dan bertanya, "Apa yang kalian baca tadi, hingga airnya tiba-tiba bisa naik?" "Kami tadi hanya bertawasul,"
"Wahai sumur, naikkanlah airnya, dengan keberkahan Syekh Abu Yazid Al-Bustami." Ucap anak-anak tersebut dengan lugu, yang kompak menjawab pertanyaan Abu Yazid. Mendengar itu, Abu Yazid spontan kaget. "Aku ini adalah Abu Yazid Al-Bustami yang kalian tawasuli. Tapi tadi ketika aku di sini, airnya sama sekali tidak mau naik ke atas." Anak-anak tersebut kemudian menjawabnya. "Dikabulkannya doa berupa naiknya air sumur kepada kami, tak lain merupakan buah dari teguhnya keyakinan kami, bahwa Anda merupakan wali yang mempunyai banyak kebaikan. Sedangkan, engkau tak boleh meyakini, bahwa diri Anda sendiri merupakan orang yang soleh." Itulah kisah Abu Yazid yang dibuat heran oleh anak kecil. Ketika hendak berdoa dan bertawasul, seseorang seharusnya sudah dalam keyakinan yang teguh. Ia juga harus senantiasa berhusnudzon, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dari kisah tadi telah memberikan penegasan, bahwa praktik tawasul memang legal, dan sudah banyak terbukti. Namun di sisi lain, kita juga harus tetap mempunyai keyakinan, bahwa apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua usaha dan campur tangan makhluk, tidak lain hanyalah sebagai perantara saja. Kisah pengabdian Abu Yazid kepada sang ibu. Diceritakan, ketika Abu Yazid masih muda, ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati Abu Yazid tiba-tiba saja tersentuh, ketika mendengar gurunya menjelaskan sebuah ayat dalam surat Luqman. "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Quran Surat Luqman, ayat 14. Setelah mendengarkannya, hati Abu Yazid yang terguncang, dan langsung mengingatkannya pada sang ibu di rumah. Kemudian Abu Yazid memohon izin kepada gurunya, untuk segera pulang menjumpai ibunya. Akhirnya, sang guru pun mengizinkan Abu Yazid pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Yazid di rumah, ibunya merasa terkejut dan heran. "Taifur, mengapa kamu kembali?" tanya ibunya. Abu Yazid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya. Ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan," kata Abu Yazid. Menyaksikan anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Yazid dari segala kewajiban terhadapnya. Ia minta Abu Yazid lebih baik menuntut ilmu, daripada sibuk merawatnya. "Wahai anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku, dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah, dan jadilah seorang hamba Allah," ucap ibunya. Setelah itu, Abu Yazid meninggalkan kota Bustam, dan menjadi santri Kelana. Ia merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual. Hari-hari Abu Yazid diisi dengan puasa dan tirakat. Hingga pada akhirnya, ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Diriwayatkan, Abu Yazid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam. Hal itu terjadi pada suatu malam, ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata, stok air minum mereka sudah habis. Akhirnya, Abu Yazid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Yazid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalam suntuk, hanya untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Dan ketika sang ibu menyadari anaknya masih berjaga, sang ibu berkata, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" tanya sang ibu. "Jika aku tidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini," jawab Abu Yazid. Dari cerita tadi kita dapat menarik sebuah hikmah yang luar biasa.
bahwasanya persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, akan memiliki nilai yang besar, dan dapat mempengaruhi arah hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua akan membawa berkah dan keberuntungan. Dan sebaliknya, jika kita berani berlaku durhaka terhadap orang tua maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.